Melalui kolaborasi antara Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Radio El Sinta Network atau El Sinta Media Group, Ekspedisi Masjid Indonesia 2026 ini diinisiasi untuk mempublikasikan praktik pelayanan masjid yang inklusif sekaligus juga menguatkan peran bahwa negara hadir untuk melayani masyarakat. Nah untuk itu, untuk membahas mengenai kolaborasi ini, kemudian juga kesiapan dari infrastruktur, dari masjid dan juga manajemen lalu lintas, serta optimalisasi fungsi masjid untuk pemudik. Untuk itu dengan hormat, kami mohon kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Abu Rohmat MAG, untuk bersedia berada di hadapan kita semuanya ya. Tepuk tangan untuk Pak Abu Rohmat. Silakan Pak. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Silakan Pak, langsung duduk Pak. Berikutnya dengan hormat kami panggilkan juga Wakil Pemimpin Redaksi Radio El Sinta, Ibu Krisanti. Silakan Ibu Santi. Tepuk tangan untuk Ibu Santi. Silakan Ibu. Yang berikutnya juga dengan hormat kami minta juga untuk berada di tengah-tengah kita ya. Direktur Registrasi dan Identifikasi atau Regiden Korlantas Polri, Brigjen Polisi Wibowo SIK M Hum. Tepuk tangan dong untuk Pak Wibowo. Silakan Pak. Dan yang terakhir tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon juga kepada Direktur Prasarana Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Tony Tauladan SSI MT. Tepuk tangan dong untuk Pak Tony. Nah ini sekarang kita sudah tahu siapa saja narasumber kita untuk talk show di siang hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk keempat narasumber kita. Tentunya kita perlu tahu ya kenapa ada program Kick Off Masjid Ramah Pemudik dan juga Ekspedisi Masjid Indonesia. Nah, mungkin di awal ini Prof. Abu Rohmat bisa menjelaskan ini Prof. Bagaimana sih awalnya gagasan ini kemudian dicetuskan lalu diimplementasikan di hari ini Prof? Baik, terima kasih Pak Sekjen yang kami hormati dan Bapak Ibu pimpinan Eselon 1 dan Eselon 2 yang berbahagia. Terima kasih Mas Berry. Ada dua alasan mengapa Masjid Ramah Pemudik ini dimunculkan mulai tahun lalu. Yang pertama adalah alasan yang rasional, yang kedua alasan yang agak sedikit emosional. Alasan yang rasional itu kita ini udah puluhan tahun mudik sejak Indonesia merdeka. Kita juga sudah berulang-ulang ngelewatin nih jalur-jalur mudik yang di sepanjang kiri dan kanannya itu ada masjid. Tetapi mengapa sejauh ini kita tidak pernah melirik bahwa masjid itu menjadi tempat yang sangat nyaman untuk disinggahin oleh para pemudik. Apakah hanya cukup untuk istirahat sejenak saja, apalagi lebih-lebih kalau kemudian ditambah dengan misalnya ibadahnya. Karena seringkali para musafir itu agak sedikit kerepotan untuk menjalankan sholatnya. Jadi puluhan tahun kita tuh membiarkan masjid seperti itu saja. Itu yang rasionalnya. Nah emosionalnya terus terang begini. Mas Berry, Idul Fitri itu sebenarnya hostnya Menteri Agama. Tepuk tangan dong untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang punya gawe Idul Fitri itu sebenarnya Kementerian Agama. Karena ada Idul Fitri lalu kemudian ada momentum mudik. Iya kan? Ya. Mudik kemudian arus balik. Kalau tidak ada Idul Fitri, tidak ada mudik, tidak ada arus balik. Nah, kalau kita menjelang mudik itu, ya ini emosionalnya semoga ini dalam rangka untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau menjelang kayak begini itu, yang beredar di udara itu satu Pak Polisi mesti. Pak Polisi di mana-mana ini, polisi gitu kan. Yang kedua Kemenhub, karena beliau yang punya kewenangan untuk mengatur jalan raya. Beliau ini yang mengatur semuanya gitu. Sementara Kementerian Agama nggak pernah disebut, kecuali pas pada saat sidang isbat.
Nah, oleh karena itu, mulai tahun ini, izin Pak Brigjen Polisi, Pak Direktur, kita akan berbagi peran nih. Syukur-syukur kita bisa berlomba-lomba. Mana bagiannya polisi, mana bagiannya perhubungan, dan mana bagiannya Kementerian Agama gitu. Wah, Insya Allah luar kita biasa. akan mendapatkan porsi yang paling banyak. Amin, insya Allah. Tepuk tangan dong untuk Pak Abu Rohmat dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi filosofinya itu Pak ya, kayaknya lebih banyak yang emosinya Pak ya. Oke, nah seperti diketahui juga kalau di El Sinta itu Pak, kita punya program namanya setiap tahun ya pada saat musim mudik lebaran dan juga arus balik, itu kita punya ekspedisi El Sinta jelang mudik lebaran dan nanti akan diteruskan juga dengan program liputan arus mudik dan juga arus balik lebaran. Sekarang pun teman-teman kami di tim ekspedisi lintas Jawa dan Sumatera ini masih dalam perjalanan dan insya Allah besok akan tiba di kantor El Sinta di Joglo untuk kita sambut bersama dan kami terima nanti laporan-laporannya. Karena itu mungkin kita perlu tahu juga ya bagaimana proses keterlibatan El Sinta terutama dalam ekspedisi Masjid Indonesia ini. Untuk itu mungkin Bu Krisanti bisa menjelaskan Bu seperti apa, silakan. Baik, terima kasih Berry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya ingin menyapa dulu juga bapak-bapak yang ada di sana, yang ada di sini juga. Maklum Pak, kalau media maunya nyapa narasumber dulu ya Pak. Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman, kemudian Bapak Brigjen Polisi Wibowo, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri yang sudah menjadi narasumber Radio El Sinta sudah sejak lama. Kemudian juga dengan Direktur, kita beri tepuk tangan juga dong Pak. Kemudian Direktur Prasarana Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Tony Tauladan. Juga kami sudah sering bertemu dengan Pak Tony, jadi dengan narasumber-narasumber di sini kita sudah terbiasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan kami menyampaikan rasa hormat kami kepada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kenapa? Karena kami menjadi media partner untuk program acara Ekspedisi Masjid Indonesia dan juga acara Masjid Ramah Pemudik. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Berry, bahwa kami Radio El Sinta itu sudah sejak tahun 2007 menyelenggarakan acara Ekspedisi El Sinta jelang mudik lebaran. Itu persiapan kita sebelum H-7 Pak. Kita lihat dulu jalanannya seperti apa, kita lihat dulu prasarana rest area seperti apa. Kemudian kita dilanjutkan H-7 sampai dengan H+7 untuk mengetahui bagaimana perjalanan masyarakat yang akan mudik. Dengan adanya program sekarang ini adalah Ekspedisi Masjid Indonesia dan Masjid Ramah Pemudik, lengkap sudah kita Pak. Jadi kita tidak hanya bagaimana melihat jalan tol, pengamanan, infrastruktur rest area, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana masjid-masjid yang bisa dikunjungi beribadah bagi masyarakat Indonesia. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa bagi kami Pak, karena terus terang interaksi dari pendengar itu cukup banyak Pak. Setiap melintas memang ada masjid, tapi kan kita tidak tahu apakah masjid itu memang bisa memberikan fasilitas yang utama. Tetapi dengan adanya Ekspedisi Masjid Indonesia yang disiarkan melalui El Sinta, Bapak Ibu kita jadi bisa melaporkan kepada pendengar, hei masyarakat yang mau lewat Jawa Tengah, ada loh Masjid A yang fasilitasnya lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu mau melintas di daerah ini, monggo mampir. Jadi bisa menjadi acuan buat masyarakat Indonesia yang ingin melalui jalur Jawa ataupun jalur Sumatera untuk mendengarkan siaran kami yang ada laporan Ekspedisi Masjid Indonesia dan juga Masjid Ramah Pemudik untuk bisa berkunjung beribadah. Mudik lancar, ibadah tidak tertinggal. Itu tujuan dari kami mensupport acara ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Santi dan tentunya kan ada stakeholder yang tadi ya sebenarnya tuan rumahnya mudik tuh karena tadi ya Kementerian Agama ya, seperti disinggung oleh Pak Abu Rohmat.
Kita nih sebenarnya hanya tim pendukung, ya. Tapi pendukung yang utama dong, harus tetap ya. Nah karena itu kami ingin tahu juga bagaimana penilaian atau tanggapan dari Pak Tony ya, selaku Direktur Prasarana Transportasi Darat Pak, dengan adanya program ini ya, program Ekspedisi Masjid Indonesia dan juga Masjid Ramah Pemudik Pak Tony. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jadi kalau bicara tentang masjid ini dari sisi teknis Ditjen Perhubungan Darat ya, kami sebenarnya semua tujuannya adalah satu, adalah peningkatan keselamatan. Jadi untuk perjalanan terutama event angkutan lebaran ini yang paling urgent yang kita akan wujudkan adalah tingkat keselamatan. Nah, sebelum masjid sebenarnya kami dari sisi teknis ada latar belakang terhadap pengaturan lalu lintas. Jadi karena event angkutan lebaran ini pasti akan terjadi peningkatan volume yang dahsyat, maka kami ada beberapa, saya sebutkan dua yang nanti berkaitan dengan rest area. Yang pertama adalah untuk peningkatan keselamatan kami ada pembatasan angkutan barang. Jadi pembatasan angkutan barang ini untuk meminimalisasi kepadatan lalu lintas karena memang event angkutan lebaran ini diprioritaskan untuk pergerakan manusia dulu kan. Iya. Nah karena ada pembatasan angkutan barang tersebut, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor yang selama ini untuk pengawasan angkutan barang kami sementara di off-kan, jadi ditutup untuk ruas-ruas yang memang diberlakukan pembatasan angkutan barang. Nah untuk simpul-simpul unit penimbangan tadi yang disingkat UPPKB ini yang pada ruas pembatasan maka kami off-kan dan sekaligus kami optimalisasikan sebagai tempat peristirahatan. Nah, analog dengan hal tersebut, ini momen yang tahun ini kami terima kasih sebenarnya tahun lalu sudah mulai ya, tapi masih merintis dan belum begitu terencana. Tapi tahun ini saya berkoordinasi dengan Pak Dirjen dan Pak Direktur. Lebih terencana Pak ya? Iya, lebih terencana. Ada pengaturan yang kedua, yakni kami Bapak W itu efeknya maka akan terjadi pelimpahan jalur-jalur di luar jalan tol menjadi semakin padat volumenya, kan gitu. Nah ketika padat, untuk menjamin keselamatan tadi, stamina para pengendara harus tetap terjaga. Nah kami sebenarnya tahun lalu sudah mulai identifikasi simpul apa yang paling banyak, tapi paling nyaman sekaligus bisa menunggu saat-saat beribadah yang memang on time. Satu-satunya adalah masjid. Nah, di tahun ini kami lebih terencana, kemarin sudah 2 bulan lalu kami melakukan survei izin tanpa mengurangi rasa hormat untuk titik-titik yang lain, tapi kami karena ini tahun pertama yang berencana, kami mengumpulkan berdasarkan 4 kriteria. Jadi yang pertama adalah karena angkutan lebaran ini adalah angkutan kota antar provinsi yang paling dominan, jadi AKAP, maka kami pilih pada jalur-jalur jalan nasional. Ya. Kemudian yang kedua adalah karena tingkat keselamatan pengemudi ini dari aspek teknis sesuai undang-undang adalah maksimal 4 jam harus beristirahat. Jadi kami kemarin survei, alhamdulillah 1,5 sampai 2 jam perjalanan dari Jabodetabek keluar, kami selalu menemukan masjid. Masjid ya? Jadi itu kami pilih alternatif kedua. Alternatif ketiga karena tadi pengaturan ini adalah pelimpahan dari jalan tol, maka kami kriteria pilih yang terdekat dengan gate in dan gate out jalan tol. Dan baru alternatif keempat, kami filter dari luasannya karena memang bukan hanya roda 2 saja, tapi kami harapkan roda 4 juga nyaman bisa beristirahat pada masjid-masjid terpilih tahun ini. Nah, dari 4 kriteria ini kami di Pulau Jawa, kami sudah alhamdulillah menemukan 22 lokus titik
bisa disampaikan. 22 lokus yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, hari kemarin persisnya kami sudah berkoordinasi dengan semua teman-teman balai, karena ini bukan hanya di Pulau Jawa saja, kami ada beberapa titik yang berada di luar Pulau Jawa juga, yang disurvei oleh teman-teman Kementerian Agama. Kami sudah infokan kepada teman-teman balai pengelola transportasi darat yang tersebar di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan kanwil agama setempat dalam mengoperasikan layanan-layanan tempat peristirahatan yang berada pada titik lokus di masjid. Ya. Demikian. Wah, luar biasa. Jadi ini koordinasinya makin solid ya, tepuk tangan dong. Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Tapi kita perlu tahu juga, biasanya kalau mudik itu akan ada proses pengaturan ataupun CB-CB yang dilakukan ya, cara bertindak. Saya udah mulai tahu nih ya, istilah-istilah polisi nih ya. CB-CB, betul Pak ya? Pak Ibu betul ya? Cara bertindak, ada one way dan segala macam ya. Tapi kami ingin tahu juga Pak, di luar itu kami ingin tahu bagaimana tanggapan dari Korlantas Polri, dalam hal ini mungkin diwakili oleh Pak Wibowo, dengan adanya program ini Pak. Bagaimana Pak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelumnya sama dengan Bu Krisanti, saya ingin menyapa rekan-rekan saya karena bagi saya tak kenal maka tak sayang. Ya. Yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati rekan saya Dirjen Bimas Islam Kementerian Negara Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahmat MAG, Bu Krisanti, rekan saya dari Elsinta, Wakil Pemret, kawan saya lama Pak Tony Tauladan, Dirjen Sarpras Transportasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, rekan-rekan sekalian serta para pemirsa dimanapun berada, karena ini live ya? Juga Pak, betul, Okay. Kita live juga, harus disapa juga pendengar. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, karena saat ini kita sedang berada di bulan puasa. Semoga dengan semangat puasa bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, sebelum saya jawab Mas Beri tadi pertanyaannya, apa tanggapan kami Polri terkait dengan kegiatan yang cukup luar biasa ini? Saya harus berbicara ke hulu dulu. Ya. Saya ingin menyampaikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi kepada seluruh masyarakat bahwa sebentar lagi kami Polri akan melaksanakan kegiatan operasi ketupat. Yang mana operasi ketupat ini sendiri akan dilaksanakan selama 13 hari, mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 25 Maret 2026 yang akan datang. Tentunya kegiatan operasi ketupat ini sendiri kita lakukan adalah dalam rangka untuk menciptakan situasi yang aman kondusif, baik Kamtibmas maupun Kamseltib Carlantas, khususnya menjelang perayaan Lebaran Idul Fitri. Kita sama-sama paham, kita sama-sama tahu, biasanya menjelang pelaksanaan Idul Fitri itu pasti akan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat, baik aktivitas sosial maupun aktivitas spiritual. Iya. Juga diimbangi dengan tingginya pergerakan arus lalu lintas kendaraan bermotor yang ada di jalan raya. Ini pasti, baik pada saat mudik, baik pada saat balik, baik pada saat wisata, ibadah maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Di tahun lalu, alhamdulillah kita bisa melaksanakan, kami semua serta kawan-kawan stakeholder bisa melaksanakan kegiatan operasi ketupat dengan baik, dengan lancar. Kami bisa menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sampai dengan di 31%. Kami bisa menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia sampai dengan 53%. Wah, luar biasa. Dan tentunya ini berkat kerjasama, sinergi, kolaborasi dengan kawan-kawan stakeholder lainnya. Ini bukan tugas Polri semata, tapi dengan kawan-kawan semuanya. Ya. Kemudian saya akan sedikit memberikan gambaran umum terkait dengan prediksi apa yang akan terjadi pada saat pelaksanaan operasi ketupat. Tadi mungkin secara sekilas sudah disampaikan oleh Pak Tony, kawan saya, melihat dari timeline waktu pelaksanaan operasi ketupat,
kita memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 14-15 Maret dan juga tanggal 18-19 Maret 2026. Ya, ini bisa terjadi dikarenakan adanya kebijakan work from anywhere yang diterapkan oleh beberapa perusahaan, termasuk kementerian lembaga, adanya kebijakan cuti bersama yang nanti akan dimulai pada tanggal 18, dan tentunya kita semua berharap kebijakan fundamental yang mendasar ini nantinya akan bisa betul-betul mengurai kepadatan arus lalu lintas khususnya pada saat mudik. Masyarakat memiliki waktu yang cukup panjang untuk menentukan waktu hari yang tepat pada saat pelaksanaan mudik, sangat panjang waktunya. Kemudian untuk arus balik sama. Ini juga akan terjadi 2 kali puncak arus balik, yaitu pada tanggal 24 dengan 25 Maret. Yang kedua adalah tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Maret. Sama, ini juga terjadi karena kita tahu akhir dari batas cuti bersama ini adalah di tanggal 24, sehingga bagi kami pegawai Kementerian Lembaga, TNI Polri juga pasti akan memulai pekerjaan di tanggal 25. Masih ada sebagian rekan-rekan kita melaksanakan work from anywhere. Plus yang paling utama adalah anak-anak kita akan memulai program belajar mengajar pada tanggal 30 Maret 2000. Ya, itu. Ini beberapa prediksi. Selanjutnya kami melihat dari data yang di survei yang dilaksanakan oleh kawan-kawan Kementerian Perhubungan bahwa di tahun ini akan terjadi pergerakan orang yang akan melaksanakan perjalanan mudik sebanyak 144 juta, kurang lebih mencapai. Ya, ini se-Indonesia. Hampir mencapai 144 juta. Kalau kita lihat lagi, ada daerah tertinggi dengan kecenderungan masyarakatnya akan melaksanakan perjalanan keluar kota. Yang tertinggi adalah di wilayah Jawa Barat, sebanyak 30 juta orang. Kemudian diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 19 juta orang, berturut-turut ada Jatim, Jateng sampai dengan Banten 11 juta orang. Pun sebaliknya ada daerah tertinggi dengan tujuan mudik, yaitu Jawa Tengah dengan 38 juta dan Jawa Timur sebanyak 27 juta. Bisa kita lihat juga, ini mohon maaf, ini saya harus bicara ke hulu dulu ya. Nanti pertanyaan Mas Beri saya jawab nanti terakhir di belakangan. Moda transportasi yang digunakan pun, kalau kita melihat survei dari kawan-kawan Kementerian Perhubungan, ini cukup tinggi menggunakan jalur moda transportasi darat. Cenderung kepada mobil sebanyak 76% dan kendaraan bermotor sebanyak 24%. Ya. Artinya apa rekan-rekan sekalian? Bahwa berdasarkan prediksi yang akan muncul pada pelaksanaan operasi ketupat nanti, kita telah menitik beratkan pada 5 klaster utama pola pengamanan yang akan kita laksanakan, yaitu jalur tol, jalur arteri, terutama ini jalur Trans Jawa Sumatera yang memang cukup banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan perjalanan, kemudian tempat-tempat penyeberangan, pelabuhan penyeberangan, tempat ibadah, tempat wisata, perbelanjaan, dan sebagainya. Demikian mungkin Mas Beri. Oke, terima kasih Pak Wibowo. Tepuk tangan dong untuk Pak Wibowo. Salah satu stakeholder juga yang membuat kita semuanya yang hadir di sini ataupun pendengar dan juga netizen ya, nyaman juga pada saat kita mudik ya. Nah, kita pengen tahu juga pastinya kesiapan dari masjid-masjid yang nantinya mungkin juga akan disinggahi ya oleh para pemudik. Bagaimana ini Pak Abu Rohmat? Kesiapan dari masjid-masjid yang nanti akan dimanfaatkan oleh para pemudik, oleh masyarakat, Pak. Baik, makasih Mas Beri. Minggu lalu kami sudah melakukan koordinasi nasional dengan seluruh Kakanwil, Kakan Kemenak, dan juga kantor urusan agama di seluruh Indonesia yang mempersiapkan diri, melaporkan diri untuk menjadi masjid ramah pemudik. Ada 6.800 sekian yang sudah menyatakan kesiapan. Nah, dari 6.800 sekian itu teman-teman di Kanwil di kabupaten kota sudah melakukan banyak hal sosialisasi, terutama pada aspek yang terkait dengan fasilitas. Misalnya buka 24 jam, lalu kemudian toilet bersih, lalu kemudian ada ruang-ruang selain ruang untuk sholat juga ruang istirahat atau ruang laktasi,
lalu kemudian ada parkir yang cukup luas dan seterusnya. Insya Allah semua masjid yang nanti hari ini akan kita kick off sudah siap untuk memberikan layanan yang terbaik bagi para pemudik. Yang nanti juga kami berharap teman-teman Elsinta untuk ikut membantu mensosialisasikan kepada para pemudik jalur-jalur terbaik yang bisa dilalui. Kemudian apabila di jalur tol itu lagi penuh, kemudian bisa diarahkan keluar dulu untuk kemudian kembali ke tol yang lain. Jadi prinsipnya kami ingin 3 hal. Yang pertama adalah memberikan layanan yang terbaik kepada para pemudik. Mereka nyaman, mereka selamat, kalau capek harus istirahat, kemudian bisa melaksanakan juga kewajiban-kewajiban sebagai seorang beragama. Yang kedua kami juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masjid itu bukan hanya untuk tempat ibadah saja, itu pasti ya, tapi juga ada masjid yang ramah perempuan dan anak, masjid ramah lingkungan, ada pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dan seterusnya. Itu bagian yang ingin kami edukasikan kepada masyarakat supaya tidak hanya melihat masjid hanya untuk ibadah saja. Nah, yang ketiga ini secara kultural kami ingin mengajak bahwa program Masjid Ramah Pemudik itu ada efek domino positif yang kami berharap nanti bisa berlanjut. Pertama, dengan mereka menjadikan diri sebagai masjid ramah pemudik, maka mereka harus lebih bersih daripada sebelumnya, ya kan? Yeah. Ada edukasi tentang kebersihan untuk ibadah, kebersihan untuk tempat toilet dan seterusnya itu. Lalu kemudian juga secara kultural kami juga ingin mengajak kepada takmir masjid, para pengelola masjid itu juga bagaimana agar menjadikan masjid itu memiliki dampak yang lebih banyak, lebih luas kepada masyarakat. Sehingga mereka juga tidak asik dengan dirinya sendiri, tapi juga bagaimana mereka memberikan layanan yang terbaik, bukan hanya untuk jamaah setempat, tetapi juga untuk jamaah musafir yang mereka juga sangat membutuhkan berbagai macam fasilitas yang ada di masjid. Ya. Saya kira kita insya Allah siap untuk memberikan layanan yang terbaik bagi para pemudik yang ingin mampir ke masjid-masjid kita itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Abu Rohmat. Kami ingin tahu juga mungkin dari Kementerian Perhubungan, Pak Tony, mungkin ada imbauan Pak, terutama kepada para pemudik yang nanti mungkin akan memanfaatkan masjid-masjid yang sudah dipersiapkan ini untuk dipergunakan oleh mereka pada saat istirahat. Ada imbauan apa mungkin? Silakan Pak Tony. Ya, baik, terima kasih. Tadi di awal kan disampaikan bahwasanya masjid ini saat ini, momen ini bukan hanya untuk beribadah saja, tapi lebih kepada untuk pelayanan publik gitu ya. Nah, kebutuhan utama untuk mewujudkan sebuah simpul menjadi pelayanan publik, maka kita harus ada petunjuk. Gitu. Artinya dalam sisi kami harus ada rambu-rambu yang memang kami siapkan. Gitu. Nah, jadi yang pertama kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan untuk persiapan adanya petunjuk berupa backdrop selamat datang. Jadi seringkali kalau kita akan beristirahat di masjid kan kadang boleh atau enggak ya, boleh atau enggak. Itu karena memang situasinya saat ini kalau enggak tidak ada petunjuk kan seperti ragu jadinya ruang private lah. Ya. Tapi ketika ada selamat datang, insya Allah itu akan menjadi sebuah keterbukaan bahwa ini ranah publik gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sudah siapkan petunjuk yang di dalam area masjid dan halamannya sendiri, mana yang diperbolehkan untuk parkir, mana yang untuk beristirahat dan layanan-layanan yang lain. Jadi supaya tidak ada semacam tuduhan, jadi mungkin saya sebagai evaluasi tahun lalu, ketika ada sebuah pelayanan misalnya parkir gitu ya, sebenarnya dia tidak berbayar gitu. Tapi ketika ada sebuah pengunjung memberikan sesuatu tarif, bukan tarif ya karena memang tidak ada declare, sesuatu kepada petugas gitu. Petugas ternyata tidak siap menolak juga, nah itu ternyata menjadi blunder di media gitu. Ini yang kami akan antisipasi karena supaya apa? Bahwasanya niat itu harus ditunjukkan tetap dalam sebuah rambu. Artinya kalau memang ada parkir jasa layanan, di-declare. Kalau memang free ya ditulis declare. Ini kami yang teman-teman balai berkoordinasi dengan Kanwil
untuk memberikan rambu-rambu bahwa ini ruang publik, kemudian di dalam area-area zonanya sesuai pelayanannya juga kita infokan, sekaligus apakah ada bertarif layanan atau tidak. Nah kemudian yang kedua mungkin himbauan bahwasanya walaupun ini semacam istilahnya mixed use ya Bapak. Jadi kalau di terminal atau UPPKB kami gunakan yang lain itu mixed use. Jadi penggunaannya beberapa manfaat gitu. Ya. Tapi prinsip utama tetap jangan sampai mengganggu fungsi utamanya. Jadi kalau beristirahat boleh ada semacam kios-kios permakanan kami juga siapkan. Tapi jangan sampai mengotori dan mengganggu proses kegiatan-kegiatan beribadah. Ya. Itu mungkin himbauan kami. Baik, terima kasih Pak Tony Tauladan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sebagai penutup juga dari Pak Wibowo, sekaligus imbauan juga Pak kepada kami atau para pendengar dan netizen yang akan mudik nantinya Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Berry. Tadi sudah kami sampaikan terkait dengan bagaimana situasi pelaksanaan operasi ketupat yang akan kita hadapi ke depan. Prediksi-prediksi apa yang mungkin akan terjadi. Mungkin saatnya sekarang saya akan memberikan sedikit himbauan. Ya. Seperti tadi sudah kami sampaikan kepada seluruhnya bahwa tahun lalu kita alhamdulillah sukses. Ini menjadi bagian daripada tantangan dan tanggung jawab kita semuanya. Semuanya, ya kami stakeholder, Polri, masyarakat seluruhnya. Karena bagi kami aman itu adalah sistem. Sistem ini akan tercipta, akan terwujud dengan baik apabila elemen-elemen bagian-bagiannya juga bekerja dengan baik. Ya kami stakeholder pun juga dari masyarakat. Kemudian pelaksanaan operasi ketupat ini juga sebagai wujud implementasi kami kepada negara, kepada masyarakat, bahwa negara betul-betul bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan pelayanan khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Untuk itu dalam kesempatan ini tentunya saya ingin memberikan sedikit masukan kepada kawan-kawan dari Kementerian Agama. Tadi secara sepintas saya sudah ngobrol dengan beliau. Di jalur itu banyak sekali pos PAM kami, banyak sekali pos pengamanan kami. Nanti silakan rekan-rekan dari Kementerian Agama yang melaksanakan kegiatan safari masjid ramah pemudik bisa berkolaborasi dengan anggota kami yang ada di pos PAM, gunakan masjid ini sebagai sarana untuk memberikan himbauan tertib berlalu lintas. Selamat datang pada Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Romo silakan. Kami lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Tadi bisa kegiatan safari masjid ramah pemudik ini bisa dimanfaatkan untuk sarana himbauan tertib lalu lintas, nanti bisa berkolaborasi dengan anggota-anggota kami di Pospam. Kemudian ini bisa menjadi solusi bagi kami karena memang salah satu trouble spot yang ada di jalur tol adalah banyaknya kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahu jalan untuk beristirahat. Ya, ini cukup berbahaya. Bahaya. Rest area penuh, ya kan? Akhirnya beralih kepada penggunaan bahu-bahu jalan yang memang tidak diperbolehkan karena membahayakan bagi keselamatan pribadinya maupun keselamatan pengguna jalan yang lain. Untuk itu bisa perkenan nanti mungkin kami bisa diberikan data, kira-kira Pak Abu, data mana saja nih masjid-masjid yang ada di sekitar jalur arteri yang nantinya bisa dipergunakan sebagai alternatif kami untuk mengalihkan sementara para pemudik supaya tidak menggunakan bahu jalan. Lelah, letih itu adalah manusiawi. Jawa Barat adalah titik krusial lelah pemudik khususnya yang berasal dari wilayah Sumatera. Nanti bisa kita manfaatkan untuk sebagai sarana himbauan, tertib lalu lintas dan juga sebagai sarana pengalihan tempat istirahat bagi para pemudik yang lelah. Demikian Mas. Oke, terima kasih Pak Wibowo, tepuk tangan. Mungkin singkat saja bisa ditanggapi sejenak oleh Pak Abu Rohmat tadi karena langsung ke sebelahnya nih Pak ya. Baik, terima kasih. Pertama, concern dari Kementerian Perhubungan terkait dengan dua hal tadi. Yang pertama adalah masjid-masjid yang menjadi destinasi masjid ramah pemudik. Pada saat koordinasi minggu lalu dan juga ditegaskan kembali pada saat kemarin briefing meeting dengan Pak Menteri
kami sudah mohon kepada Pak Kakanwil, Pak Kakan Kemenak supaya mendeklarasikan diri dan membuat semacam spanduk atau MMT ya. Sesungguhnya sekalipun tidak ada spanduk itu tidak masalah Pak Direktur, karena masjid itu sebenarnya inklusif, terbuka. Boleh masuk kapan saja gitu. Kan rata-rata tidak dipagar juga, jadi bisa masuk kapan saja, tetapi supaya lebih nyaman para pemudik, saya kira jauh lebih baik kalau kemudian masjid-masjid itu memasang spanduk selamat datang kepada para pemudik. Saya kira itu jauh lebih baik. Ya. Sudah kami laksanakan Pak Direktur. Yang kedua terkait dengan parkir, kami juga kemarin sudah mendapatkan arahan bahwa masjid-masjid yang digunakan sebagai masjid ramah pemudik, apakah oleh pengendara sepeda motor atau mobil, semuanya free Pak, semuanya gratis. Nah mungkin di beberapa tempat barangkali nanti bisa saling mengingatkan supaya hal-hal semacam itu sebaiknya tidak dilakukan. Toh di masjid itu memang juga dilaksanakan dan dibiayai secara mandiri oleh umat, oleh masing-masing takmir masjid di masing-masing tempat itu. Mas Berry jangan lupa kami juga menggandeng Dirjen Bimas yang lain, ada Buddha juga menyiapkan tempat ibadahnya, di beberapa tempat sudah siap. Dirjen Bimas Katolik dan Kristen juga menyiapkan gereja-gerejanya terbuka, monggo silahkan dikunjungin pas saat letih bisa mampir ke tempat-tempat ibadah di teman-teman agama yang lain. Kami senang sekali kalau bisa menerima tamu-tamu kami yang sedang mudik itu. Wah saya merinding loh Pak, ini luar biasa ya. Jadi memang tepuk tangan dong sekali lagi, jadi ini menunjukkan solidaritas kita ya, toleransi kita, indah memang ya di Indonesia, luar biasa. Pak Menteri, luar biasa Pak di Indonesia Pak Wamen. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya yang hadir di sini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat tentunya Mbak Santi, sebagai penutup Mbak, ada hal yang mungkin perlu disampaikan kembali untuk kita semua yang di sini dan juga para pendengar serta netizen. Silakan Mbak Santi. Baik, terima kasih. Kami memantau terus bagaimana pergerakan arus balik dan arus mudik lebaran. Yang terpenting adalah masyarakat sebelum berangkat, pastikan informasi yang selengkap mungkin perjalanan menuju kemana. Baik informasi dari Kementerian Perhubungan, baik informasi dari pihak kepolisian, baik informasi mengenai ekspedisi Masjid Indonesia dan juga Masjid Ramah Pemudik. Kenapa? Sehingga ketika kita perjalanan kita sudah tahu titik mana tutup buka, bagaimana kondisi di lalu lintas, di mana ada kecelakaan atau tidak. Jadi perhatikan betul, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya sebelum berangkat. Insya Allah perjalanan lancar, bahagia, bisa ibadah lancar di masjid dan sampai rumah kampung halaman juga dengan penuh berkah dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk keempat narasumber kita. Terima kasih Pak Tony. Boleh tambah satu saya Mas? Boleh nambah satu sebagai informasi? Sedikit saja boleh Pak, boleh. Silakan. Mohon izin Bapak Menteri, sesuai dengan arah Bapak Kapolri maupun Bapak Kakor Lantas, jadi tagline mudik kita saat ini adalah mudik aman, keluarga bahagia. Dan kita juga telah menciptakan lagu jingle pada mudik saat ini dengan judul Mudik Tertib Ojo Kesusu. Artinya itu mudik tertib jangan buru-buru. Ya, mudah-mudahan dengan musik ini bisa menemani perjalanan masyarakat dan mudah-mudahan dengan lagu ini juga bisa menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah yang paling utama. Banyak jutaan orang akan melakukan perjalanan menunggu keluarga di rumah. Mudah-mudahan dengan semangat Ramadan semuanya diberi keselamatan, aman, mudik aman, keluarga bahagia, mudik tertib, ojo ke susu. Silakan lagunya bisa di-download di YouTube. Terima kasih. Terima kasih Pak Wibowo, terima kasih Prof. Abu, terima kasih Bu Krisanti dan juga Pak Tony Tauladan. Tepuk tangan sekali lagi untuk keempat narasumber kita yang luar biasa. Dan sebagai informasi juga untuk Anda dan kita semua yang ada di sini, yang nantinya akan menempuh perjalanan mudik dan perjalanan yang cukup jauh, agar betul-betul merencanakan waktu perjalanan, termasuk juga titik istirahatnya dengan baik. Manfaatkanlah masjid-masjid di sepanjang jalur mudik sebagai rest area yang aman untuk memulihkan fisik daripada memaksakan diri berkendara saat lelah atau beristirahat di bahu jalan yang rawan kecelakaan. Yang penting adalah mudik tertib, ojo kesusu Pak ya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Saya Berry Hamzah, pamit undur diri.